aja, sebut 3 aja. Gue udah nyatet nih. Red Apa tuh? Rocket, Oke. Bonafide. Oke. Kalau Alter Ego termasuk Enggak. Under dong? Enggak ya? Ya kan dia masuk dari online kan? Harusnya online. Alter masuk dong. Ego. Ya berarti Iya, mutlak iya. dong. Oke, Qualifier, bisa, qualifier, bisa. qualifier. Mutlak berarti Alter Bisa. Ego. Giliran Alter. kemarin si Ica nggak boleh kita Nggak sebut Alter Ego. Karena dia lagi main aman kemarin. Apa aja tadi? Red Rocket, Bonafide, Alter Ego. Oke, kenapa? Masing-masing itu. Kalau Red Rocket kita udah tahu ya, salah satu playernya kan ex Bigetron. Yes. Rotasinya dari kemarin juga udah mulai mirip-mirip. Nanti bakal seru. Bonafide, King Kong mengamuk. Oke, sisanya nanti kali ya. Oke. Soalnya kita bakalan langsung masuk aja ke game pertama kita guys, E-Wrangle. Jadi gue langsung lempar aja ke Jelly dan juga Pasta. Sila. Thank you Dona, dan kali ini bersama dengan Jessica Jelly Azali. Gue sebutin semuanya ya. Kenapa harus lengkap gitu loh? Kita bakal langsung masuk untuk pembuka di hari ini, E-Wrangle. Yap, dan garisnya dari Stolber ya menuju Quarry. Kalau dari kemarin gue lihat untuk circle-nya itu kebiasaan selalu mengarah ke arah jembatan yang kiri pas. Yap, mengambil sisi-sisi jembatan ya. Tapi gue belum lihat sih yang namanya ending circle-nya itu di jembatan atau nggak di perairan. Gue pengen sih. Pernah ya? hampir di jembatan sebelah kiri dan pernah hampir juga di jembatan sebelah kanan. Jadi untuk kedua jembatan yang memisahkan antara SMB dan juga main islandnya E-Wrangle, SMB-nya ini ya apa? Sesnovka Military Base, bukan Sumarekon Bekasi ya, beda ya? Bukan. Beda soalnya. Tapi ngelihat pesawat dari Stalber menuju ke bagian kiri, nyenggol ke arah Gatka dan mengambil sudut dari pinggiran pantainya, lo ada prediksi circle pertama bakal kemana nggak sih? Gue sih ya pasti Pochinki dapat dong ya. Pasti Pochinki Tidak dapat ya? mungkin tidak. Tapi gue pengennya sih kena di jembatan Novo kanan sih. Ya, apakah akan mengambil ending nanti di bagian SMB? Karena kalau pesawat kayak gini, ini kan pasti bakal menyeluruh nih, tim-tim bakal enak banget turun yang di arah Shelter, Prison, Lipovka, Milta Power, terus yang di bagian atas yang ngambil di Gergopol, baik itu di apartemen, perumahan, atau kontainer kan enak banget. Yep. Wah, Ternyata ke sebelah jauh banget. kiri cuy, Zarki masuk, full, satu kota masuk, ini kayaknya kali pertama deh, Yep. di PMPL. Ini circle pertama yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Apakah bakal terjadi rotasi-rotasi yang menarik? Soalnya kalau kita lihat juga biasanya mereka udah tahu, udah prediksi oh kayaknya bakal ke bawah nih. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan juga di sini dan kemudian kita lihat Siren. Siren di sini belum pernah mengumpulkan winner chicken dinner sama sekali ya. Yap. Kalau kita lihat beberapa kali mereka sempat hampir berhasil untuk mendapatkan, namun sayang sekali harus digagalkan. Namun di sini ternyata Aerowolf sudah bertemu dengan Bigetron di open field. Ya, BTR Ryzen lebih milih untuk mengamankan kendaraan. Dia hanya mengamankan kendaraan. Harusnya mereka udah saling tahu kali ini. Ada handgun yang sudah mulai dipegang sama Renalri. Apakah bakal ada close combatnya? Ryzen langsung naik baginya lagi, bakal melakukan rotasi dan dicuekin ternyata sama Renalri. Nggak ada open fire dari Renalri sama sekali. Ya bener banget, dan Ryzen pun langsung melakukan rotasi. Pastinya mereka udah memberikan info saling satu sama lain. Tadi gue ketemu ada satu orang, ada yang niru nih rotasi kita, kira-kira siapa ya? BTR ini turunnya sekarang misah. Kalau dilihat dari arah parasut dan pesawatnya tadi, kayaknya mereka ngambil di area sekitar rumah 12 dan di daerah Pochinki kayaknya deh. Dia ambil di rumah kuning itu, dua rumah roti yang terpisah dari Pochinkinya diamankan sama beberapa pemain BTR, sementara pemain-pemain BTR lainnya bakal ambil di daerah rumah 12 dekat jembatan sebelah kiri. Jadi mungkin setelah mereka melakukan scrapping, mereka akan regroupin untuk melakukan rotasi. Mungkin mereka akan melakukan late rotation ya, kalau kita lihat dari performa BTR dari kemarin. Dan kemudian kita berpindah lagi menuju ke NFT. Di sini mereka masih happy looting juga di apartemen. Dan kalau hari ini ada grup C berarti ada Morph ya, Ada kalau Morph. di Gorgopol. Makanya ini numpuk banget untuk Gergopol hari ini karena bakal ada Morph, bakal ada NFT, dan ada XCN yang suka ngambil sedikit bagian perumahan dan mengontrol bagian rumah sakitnya. Yes, benar banget. Apa mungkin nih tim-tim yang menduduki posisi 20 ke bawah mereka akan bermain YOLO gitu kan. Jadi tabrak-tabrak aja, kempon-kempon rame, asal ngerusakin rotasi, siapa tahu. Itu yang kita mungkin prediksi untuk di beberapa match kebelakangan. Namun kita lihat untuk di Red Rocket juga mereka melakukan splitting up untuk lootingnya juga.
Kenapa ya? Semuanya melakukan splitting up di sini. Karena emang udah minggu terakhir juga kan, mereka lebih nurunin temponya. Kalau dilihat kemarin itu barbarnya di circle 345. BTR juga seperti itu. Mereka bahkan gue ngelihat dalam satu postingan komunitas dalam sebuah grup itu ngebahas kayak ada satu orang yang bener-bener ngamatin gameplay dari tim-tim yang ikutan di PMPL. Dia bilang kalau BTR sekarang temponya lebih lambat, biasanya ngambil tengah circle barbar, tapi ini dia mainnya lambat, mainnya di pinggir circle, tapi tetap untuk untuk nyari poin kill. Kita lihat ya kemarin BTR selalu dapat hampir selalu di atas 8 kill. Iya sih, berarti mereka melakukan sweeping teknik ya. Jadi di Betul. mana mereka menunggu beberapa tim yang sudah pincang di tengah-tengah dan mereka siap untuk menyapu bersih semuanya. Namun kita lihat sekarang untuk Onyx. Onyx pun sementara kalau kita lihat dari performanya sendiri belum maksimal ya. Bahkan kalau kita bisa bilang menurun kalau semenjak dari online. Soalnya memang kalau kita lihat juga beberapa tim e-sport memang biasanya memang mentalnya mental offline. Yap, ada beberapa yang mental offline, ada beberapa yang mental online. Jadi bisa dibilang untuk di turnamen yang sekarang nih, ini sangat menguntungkan juga dan agak sedikit berimbang. Kalau kita ngomongin kayak tim-tim yang udah sering ngerasain panggung besar, itu udah pasti mereka mental offline-nya bakal pede banget. Apalagi kalau mainnya di stage, panggung yang megah banget, mereka pede. Tapi untuk tim-tim yang baru menjajal atau baru nyicipin panggung yang semegah PMPL ini, mereka kan pasti ada sedikit rasa gugupnya, tekanan mentalnya juga, belum push dari manajemen, dari keluarga, dari pacar, gebetan, mantan, dan segala macamnya. Itu pasti bakal ngebuat beban mereka tuh lebih berasa lagi. Dengan sistem yang dibuat online turnamen seperti ini, karena memang adanya himbauan juga dari pemerintah untuk social distancing, ini ngebuat tim-tim jadi balance. Yang mentalnya kuat udah di stage, mental mereka bakal kuat juga ketika online. Dan mental yang di stage-nya kurang greget, kurang kurang kebentuk. Dengan adanya online turnamen ini, jadinya mereka jadi lebih berimbang. Jadi bisa dibilang battleground sekarang nih untuk di PMPL-nya ini lebih berasa lagi karena semua tim lebih imbang. Ya benar banget. Tapi nggak lupa ya kalau mereka online pun tetap ada apa namanya LO Betul. atau League Ops yang memang menjaga mereka. Jadi ini semua tetap fair play, nggak ada yang curang-curangan, misah-misahan mainnya. Mereka tetap bermain di satu tempat. Cuman bedanya lebih santuy aja karena Ya, ambience-nya itu betul. mungkin lebih homey. Mereka bisa sambil santuy pakai celana pendek gitu Iya, kan. atau sambil berasap pria gitu kan. Apa tuh? Ah, jangan disebut Ah, ya. iya. Berasap Oh, pria, iya, iya. sambil main, sambil turnamen, sambil berasap pria. Gue salah gitu denger kan. tau gak? Gue denger apa? Ber- Berasa pria. Bukan begitu. Apa berasa pria? Berasap Oke, ria oke, ya, oke, oke. berasap Mohon ria. maaf Jadi ya. mereka main bisa lebih chill gitu Yap, kan, yap. bisa lebih santuy. Kalau di stage kan rata dikit tiba-tiba diteriakin mampus, Iya, rata, itu pasti bakal menguji mental banget. Bener banget, apalagi kalau misalkan mereka baru pertama kali itu, apalagi yang nyala gironya, wah Wah, geter gila. gironya. Udah recoilnya geter, tangannya geter, udah. Bener, jadi tekanannya bakal lebih berasa kalau mainnya di stage. Yes, bener banget. Namun kita lihat juga back to the game, Back to the beat, salah ya? Kok kebalik ya gue? back to the beat, back to the game. Itu kayaknya jingle baru gue deh. Jingle-jinglenya Pasta dan Wolfie deh, kemarin gue nonton ya. Asik gitu, makanya gue kayak terngiang-ngiang aja di otak. Itu juga terniang-niang gara-gara gue sering lihat. Sebenarnya gue gak dengerin lagunya kalau ngeliat video itu. Oke, Jadi- back to the game aja. Ada Geek Fam yang sudah mulai terpantau tadi. Mereka mengambil di daerah Stalber berarti ya. Yep. Untuk Geek Fam-nya mereka ngambil di daerah Stalber, berarti mereka mengambil perbukitan dan kayaknya mereka sudah ngirimin satu pemain mereka untuk menuju ke arah Severny deh. Karena ini udah jam-jamnya atau udah menit-menitnya mereka harus melakukan rotasi. Ingat Blue Zone yang udah bergerak 50% atau untuk menghimpit circle yang pertama. Yes, bener banget. Tapi sepertinya kalau di daerah Zarki tadi kita lihat dari garis pesawat juga masih kosong ya. Belum Betul. ada yang menempati daerah Zarki. Karena di Zarki langka kendaraan gak sih, Il? Lumayan sih. Cuman kalau misalkan periode-periode sebelumnya, gue lihat ada beberapa tim yang ngambil di daerah Zarki. Cuman Betul. untuk di periode tim sekarang, zaman sekarang, Zaman itu Snow ya. zaman Snow, itu gue jarang ngeliat tim mau ngambil untuk lootingan drop zone pertama di Zarki. Betul. Mereka even Severny juga nggak menjadi pilihan ya kan? Kalau Severny kayaknya masih ada beberapa tim deh yang Tapi nggak main di pengen PMPL secure. sih. PMPL kayak Severny ada. Tadi Dranix ya? harusnya dia ngambilnya di Severny. Oh, Kalau oke. ketemunya grup C lawan grup A. Karena kan mereka ngebagi juga. Ada tim yang ketika nggak ada low frame mereka ngambil di arah Pochinki. Tapi begitu ada low frame mereka lepas Pochinkinya. Jadi mereka udah tahu nih spot-spotnya. Karena pembagian grupnya udah di shuffle juga. Betul. Mereka udah tahu nih plottingannya. Ketika grup A lawan grup B, oh kita turun di sini yuk. Tapi ketika kita lawan grup C, kita turunnya di sini. Jadi mereka udah siap nih. Mereka seenggaknya punya
dua tempat. Kayak BTR kan mereka situasional, mereka bisa turun di farm, mereka bisa turun di arah Novo, atau kalau garis pesawatnya kayak tadi BTR bisa ngambil di arah rumah 12-nya. Ya, apalagi kan udah week terakhir ya, pastinya mereka udah semakin hafal untuk rotasi, ritmenya juga. Sementara kita lihat di sini ada hal yang menarik ya, kayaknya bakal ada bandit-bandit jembatan di sini nih. Betul, dan ini langka banget. Ini sebenarnya momen langka yang gua kangenin banget untuk ngelihat BTR ngebegal jembatan. Biasanya BTR ngebegal jembatan itu jembatan sebelah kanan, tapi mengingat circle-nya menuju ke sebelah kiri dan tadi sempat ada pertemuan antara Renalri dan juga Ryzen. Walaupun gak ada engagement di awal, tapi ini malah ngebuat BTR tuh kayak oke, kita coba begal jembatannya dan tidak ada satupun pemain BTR yang keluar dari tempat hiding spot mereka. Ini bakal menjadi happy birthday ke arah Aerowolf. Yes, bener banget. Dan kalau kita lihat juga pasti Bigetron udah percaya diri banget dengan poin mereka di klasemen atas. Dan oh, dia lewat beneran dong. Satu mobil bakal dikirimkan dan langsung di-spray begitu aja. Ryzen mendapatkan satu stop, bahkan langsung di pick off. Satu hilang dengan sangat cepat. Poin pertama untuk BTR. Wow, di sini Aerowolf cukup memberanikan diri ya. Mereka cukup YOLO, berusaha YOLO. Bahkan BTR sudah yakin banget mau dikejar. Berada di klasemen atas, mau di lockdown langsung. Nggak akan dikasih lewat dan udah terlihat dengan M16 kali 4-nya. Sepertinya bakal di lockdown banget, nggak boleh kemana-mana. Oke, ini bakal menjadi pertempuran yang agak sedikit wasting time juga karena di blue zone. Ya, ini bakal mengikis healing item yang mereka punya. Potato bakal jaga di bagian belakang. Sementara Alienta pun sudah mulai terlihat dan Cryzen di sisi lain bertemu dengan Bonafide. Hitman mendapatkan satu pemain. Tapi Renalri sepertinya akan terjatuh juga. Dua pemain terbegal di arah jembatan. 2 poin kill akan masuk menuju ke arah tim BTR RA. Yes, benar banget. Sementara dua playernya lebih memilih untuk disengage rotasi ke jembatan yang satunya lagi. Mereka nggak mau mengambil resiko untuk maksain jalur yang mereka udah punya. Dan kembali ke Dranix dengan Bonafide, sepertinya terjadi pertemuan mesra antara dua bukit. Situ sudah ada satu orang juga yang terculik dari Dranix, yaitu Yes, ini bakal ada spray tambahan lagi. Kali ini Onyx yang melakukan tingkat agresifnya ke arah DG yang lagi rotasi. Posisi dari Onyx ini enak banget, mereka ada di high ground, bukit yang bisa melihat semuanya. Apalagi dilengkapi dengan scope-scope yang mereka udah punya. Tadi kayak gue sempat lihat ada kali 8 juga dan kali 6. Dan pertemuan pun terjadi kembali di hospital area dekat dengan Gorgopol. Di sini ada 3 tim yang menjadi segitiga bermuda. Ya, ini bakal menjadi, kalau kata Wilson itu triangle showdown ya? Bener gak sih? Three-way showdown. Oh, three-way showdown ya, oke. Bahasa Inggris gue soalnya ya begitulah, gak usah dibahas lah ya. Ya udah. Terlalu British Harry Potter gitu. Oke, no problem. Literally which is? Literally which is, ya wis loh yo. Oke, rapopo, aku Yes. rapopo mas. Yang penting nembak lah. Oke. Orang apa enak pokoknya lah ya. Aduh makin gak ngerti gue. Gue makin roaming. Astaga. Aduh, sinyal lu gak 4G sih. Gak nyampe ini. Aduh, oke. Geek nih, yang rotasi kayaknya agak sedikit melamban. Setelah mereka tadi ngambil di arah-arah sekitar Stalber, kali ini mereka harusnya sudah mulai terpantau tadi. Apartemen-apartemen itu kalau dilihat dari circle ini hanya ada di arah Gergopol. Iya benar banget, dan itu udah menjadi penyebaran di satu klaster area apartemen. Dan kayaknya apartemen Gorgopol bakal terjadi penumpukan ya di situ. Padahal harusnya social distancing, tapi mereka malah grouping di situ. Iya, tapi di in-game, jadi nggak Oke. masalah Oh, iya. ya. Tidak ada penyebaran lewat in-game pokoknya. Kan kadang-kadang gitu pas iya biasanya. sih, kan kadang-kadang netizen menyangkut pautkan dengan hal-hal lain gitu ya. Betul. Aduh, ayah-ayah wae. DG juga udah ngambil gudang 3 di dekatnya hospital. Ini gudang 3 ini sebenarnya enak-enak nggak enak. Kalau kata Wolf ini cacing-cacing naga-naga. Apa Enak buat dijadiin tempat persembunyian, tapi kalau udah mulai kekepung itu bahaya banget. Karena bakal dikepung dari arah kontainer, bakal dikepung dari arah hospitalnya juga, dan bagian pegunungan juga pasti bakal ngelok ke arah gudang 3 yang ada dekat perumahan Gergopol. Jadi spot yang bagus tapi tidak untuk nahan posisi terlalu lama. Yes, benar banget. Dimana kalau kita lihat dari mapnya sendiri itu terjadi penumpukan di jembatan antara ada yang terbang. Naon itu naon ku naon. Gak ngerti. Gue gak ngerti apa yang terjadi dengan mobilnya Hans dari Alter Ego. Tiba-tiba langsung melayang, melambung jauh, terbang tinggi di atas awan. Ada tapping dari Mas Gaga ke arah perbukitan. Astaga, membuat saya salah fokus dan langsung saja di sini Mas Gaga sudah mengelok satu player Rexa XCN di atas bukit, berusaha untuk di tapping aja, merupakan warning shot dan look lagi, astaga.
di sini kita lihat Hans dengan Smith sudah melakukan rotasi di mana menemukan Hitman langsung di spray down mendapatkan satu, berusaha untuk langsung masuk ke dalam circle karena semuanya akan terjadi penumpukan masuk dari jembatan arah Gorgopol. Iya, dan tadi kalau nggak salah Aerowolf dia milih jembatan sebelah kanan. Berarti jalur rotasinya Aerowolf mereka bakal nahan blue zone-nya lebih lama lagi. Ini udah blue zone yang ketiga. Sementara di bagian apartemennya bakal terjadi penumpukan. Geekfam bakal sedikit menarik diri Bonafide langsung menuju ke arah Hitman karena satu pemain mereka harus di revive. Ke pick off tadi sama Geekfam. Yes, benar banget, dimana kalau posisi dari Bonafide sendiri ini cukup splitting banget, dimana di tengah-tengah mereka sudah ada Geekfam yang sudah melakukan spray terhadap salah satu player yaitu Zulhak, langsung saja terpick dan knock. Oh my god, Jersey tersisa sendirian saja bersama Rewind di sini berusaha untuk revive dulu karena Ini satu bakal di player- backup lagi. Betul. Zulhaka udah dipulangin ke arah lobby bahkan dan BTR mengambil tiang sutetnya. Oke, BTR punya high ground yang legit banget. Ini sebenarnya kalau circle menuju ke arah sini, ini tiang enak banget dan pasti bakal diperebutkan. Akan diperebutkan oleh banyak banget tim. Ini tiang yang sangat legit karena dia ngebentuk mangkok dan banyak banget kayak lekukan-lekukan yang lihat kan. Ini banyak banget lekukan-lekukan bukit yang bisa dipakai untuk dijadikan hiding spot mereka. Bener banget, dimana BTR yang punya jam terbang sudah cukup tinggi, mereka udah tahu di mana spot-spot yang emang enak buat mereka jadikan compound. Sementara kita lihat di seberang mereka sudah ada Lover yang sudah melakukan tapping juga tuh easy di sini bersama dengan M16-nya. Sudah mendapatkan locking spot terhadap BTR. Ya bahkan 16 tim belum ada yang tersingkirkan. Ini udah circle yang ketiga. Biasanya kita bakal ngelihat satu tim pulang itu di circle 2. Yep, bener banget. Dan tadi kayaknya ada bom bunuh diri dari NFT Flippy. Entah mereka sedang melakukan war dan bener aja di apartemen. Sudah terjadi pertemuan mesra antara tim NFT dengan tim 14. Apa tuh? Tim nomor 8 apa 14? Lah kalau 8 itu DG. Iya, NFT NFT 9. NFT 9, 14 harusnya Morp. Oke, berarti ya bener aja mereka lagi menjadi tetangga di satu apartemen yang sama. Ya, Sudah terjadi melakukan revive, usaha revive dari Whiskey, bakar-bakaran juga sudah dilakukan di sini. Usaha untuk mengeliminasi salah satu tim dari apartemen, namun mereka masih di luar zone. betul. Dan stepnya udah mulai terdengar kali ini smoke setup di dalam apartemen. 3 langkah kecil berada di bawah. Rensky persis dan Microboy di sisi lain berhasil mendapat dia ke pick off bahkan langsung dipulangkan oleh seorang Jax dan Ryzen berhasil mendapatkan barir. Ini bakal menjadi fight di dua tempat yang berbeda. Sinon sudah mulai terjatuh akan berusaha untuk di revive tapi Smoke menutup angle dari tim Siren. Tidak bisa untuk bergerak terlalu bebas, ada orang yang maju dari dua sisi dan kita bakal pindah ke arah yang lain. What happened man? Langsung berpindah menuju ke arah Morp. Padahal kita lagi ngelihat fight yang seru banget antara Siren dan juga BTR. Iya, dan momen untuk eliminasinya pun kita tidak dapat ya. Tapi yang pasti di situ Siren dengan NFT sudah dikembalikan ke lobby di posisi ke-16 dan 15 secara bersamaan. Ya betul sekali, langsung dipulangkan ke arah lobby. Dua tim tadi seperti yang dibilang sama Jelly, hampir bersamaan waktunya, hanya berbeda sedikit waktunya. Yep, dan tadi memang sayang banget kita nggak lihat momennya, tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Yap. Dan kembali ke game, di sini sudah ada Bonafide juga yang sepertinya jadi ikan. Itu ada satu yang di bawah Ya, ada air. Jersey yang masih berenang, ini kayaknya ketahuan sama Morp deh. Mhm. Oh, Hitman juga udah mulai ketahuan kali ini. No Mercy sudah tahu di mana posisi satu pemain Bonafide berada. Iya benar banget. Sudah mulai di lock, namun sini Ryzen sudah mulai melakukan spray down terhadap IOG. Gangsta harus terknock dan masih ada dua player menggunakan Dacia berhasil apa untuk selamat. Ludens masih berusaha untuk menggaspol, ternyata tidak. Wow, nice pick banget dari Ryzen. Kali tiganya sangat stabil. Betul, dibantu lagi ada dua pemain dari BTR yang lain ya untuk membantu spray ke arah mobil yang dilihat sama Ryzen. Gila, spray jarak dekat dan IOG di finishing. Pemain mereka yang lolos tidak berhasil survive karena ada Dranix yang memotong jalur rotasi mereka. Yes, benar banget. Mereka melakukan rotasi di mana jalurnya cukup salah dan sudah ada banyak sekali penjaga-penjaga jalur. Namun Ryzen lagi-lagi mendapatkan suatu vision terhadap makhluk-makhluk yang menjadi cacing, yaitu EVOS. Ini enak banget bener posisi Bigatron seperti kata Pasta sebelumnya. Memang ini menjadikan compound yang akan direbutkan oleh banyak orang. Betul, tapi yang jadi PR mereka harus bergerak sedikit keluar dari lekukannya. Tapi ketika mereka mau keluar, lihat di pinggir-pinggir udah mulai dijagain sama beberapa tim lain. BTR harus langsung ambil bagian senternya. Mereka deket banget sama tim EVOS dan juga low press. Spray jarak dekat DG, satu pemain mereka berhasil ditumbangkan sementara EVOS dipulangkan di posisi ke-13. Dan sudah mengumpulkan 10 kill untuk BTR RA kali ini.
Enak banget itu panennya. Tadi apalagi dilemparin bom aja, semua pemain EVOS menjadi satu di ladang gandum. Dan di sisi lain ternyata Morph sudah mendapatkan killing spree juga, 5 kill. Sementara di sini Turner Ziti cukup kesusahan karena sudah kehilangan satu player dan 2 yang sudah tersungkur. Ya, ini bakal menjadi mimpi buruk buat DG. 2 player mereka knock, ini bakal bleeding out sih. Dan Trix berusaha merangkak masuk ke dalam gudang. Apakah berhasil atau tidak? Tapi bakal kelihatan sama Aerowolf. Ada Potato yang melihat proses pergerakan dari pemain-pemain DG. Granat bakal dilempar, ini udah fix, hanya menyisakan Turner seorang saja. Ini bakal kesulitan banget, apalagi sudah di-push juga dengan Blue Zone. Aero Potato sudah terbakar, menjadi last man standing hanya dengan satu first aid. Apakah Aerowolf bisa survive? Kita lihat bergeser lagi menuju ke Zuxi, sudah melakukan spray ke dalam Bluepre. Banyak sekali asap-asap, di mana ada asap ada manusia pastinya. Zuxi sudah melakukan rotasi juga, masih dilanjutkan lagi spray dari Luxi. Tidak bisa membiarkan pemain dari Lufre kemana-mana. Ya, mereka masih coba gila. Berapa banyak peluru yang dipunya sama pemain-pemain BTR. Mereka udah melakukan reload sebanyak 3 kali dan peluru mereka gak ada yang habis. Kayaknya mereka punya 300 stok peluru di arah tasnya untuk melakukan spray ke arah Lofre. Bertubi-tubi, tidak dibiarkan through the smoke dan harus berpindah sekarang juga. Blue Zone akan bergerak dalam waktu setengah menit dan Luxi juga masih belum berhenti untuk melakukan tapping dengan M16-nya. Yes, benar banget. Namun ternyata di sini mereka sudah melakukan rotasi dan kembali ke Aerowolf. Potato harus tereliminasi di posisi ke-11 karena ada Geek Fam yang menjaga di dalam bagian Blue Zone. Ya, ini Aerowolf bener-bener nggak dikasih main banget untuk di Wrangle sekarang. Mau rotasi lewat jembatan, kebegal sama BTR, mereka harus nahan 3 kali Blue Zone baru mereka masuk ke dalam circle. Begitu masuk udah ditungguin sama DG, mereka fake sama DG, lolos dari situ, ketahuan lagi sama tim lain. Ya, sepertinya memang bukan hari yang baik untuk Aerowolf. Namun kita lihat di sisi lain Zaxi sudah terpick oleh Redface dan Rexa masih melakukan spray down. Mereka menjaga di bagian pinggir circle. Morph lagi melakukan rotasi dengan mobil yang masih dilanjutkan dengan spraynya. Mendapatkan satu dari Bonafide. Ternyata harus terculik. Open sekali posisi dari Jaxi dan langsung saja ternok dan tereliminasi di posisi ke-10. Betul, ini bukan hal yang bagus untuk Morph. Bahkan Morphy sedang melakukan spray menuju ke arah Onyx yang sedang mendapatkan kompor untuk defensif area mereka. Morphy cukup low. Kali ini apakah mereka bisa lolos dan bakal bertabrakan dengan tim BTR. Zuxi langsung dilindas begitu aja oleh seorang Darkboss. Wow. YOLO banget ya, ini pergerakan-pergerakan dari semua tim. Apalagi udah dikejar dengan Blue Zone dan sekarang sudah mulai masuk ke zone ke-6, mulai mengecil lagi. Ini akan menjadi fight antar zone dengan player. Ya, ini udah pasti zona yang bakal menjadi MVP kalau gini ceritanya. Semua diburu-buru karena Blue Zone sudah mulai menghibit. Bahkan Onyx yang sedang melakukan rotasi bakal ditembakin XCN, bakal fight jarak dekat dengan tim BTR. Oh, Bonafide ternyata bukan BTR. Ada 2 pemain, kakinya bakal kelihatan free shoot dari arah lain. Tidak disangka-sangka ada tim lain yang mengganggu peperangan XCN dan juga tim Bonafide. Yes, di situ ada alter ego. Seperti biasa mereka selalu diam-diam namun mematikan. Nah, kita lihat sini Onyx pun sudah mulai terpisah jauh. Alviro sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya ada Matthew yang tersisa di balik rumah. Ya, tapi Luxi juga udah berhasil kemakan tadi sama granatnya. Satu pemain dari tim Onyx bleeding out begitu aja. Kings akan melakukan looting terlebih dahulu, berbagi itemnya. Ada Lofre di sekitar mereka. Morphy berhasil diamankan dan BTR pun harus tereliminasi di posisi ke-9. Sementara Rocky yang masih melakukan rotasi, mereka masih ingin mempertahankan kompon yang mereka milikin. Karena hanya ada Red Rocket yang mendapatkan kompon di tengah circle. Yes, benar banget. Itu menjadi golden spot buat semua player. Namun di sini Tongs harus terpick oleh Geek Bubu. Oh my god, Geek Fam pun berjaga dengan sangat baik. Dan lagi-lagi circle-nya berada dalam area Red Rocket. Wah, ini sih bakal menjadi pertempuran berdarah di mana semuanya akan berusaha untuk masuk. Dan lagi-lagi kita lihat juga Onyx tersisa sendirian saja, Matthew seorang. Kalau dilihat dari posisinya aja ya, harusnya Red Rocket yang bisa ngedapetin chicken. Karena mereka punya kompon, mereka punya view ke setiap angle 360 derajat untuk posisi mereka sekarang. Tapi kalau misalkan ada 2 tim yang melakukan push ke arah komponen Red Rocket secara bersamaan, ini bisa menjadi hal dan cerita yang lain lagi. Yes, bener banget. Tapi circle-nya juga bakal bergerak dalam 10 detik di mana semuanya masih ngotot banget di luar circle. Belum ada yang berani melakukan pergerakan ataupun setup masuk ke dalam. Mereka hanya melakukan setup, menjaga defensive point mereka seperti XCN, Geek, Lufre. Dan belum ada yang melakukan pergerakan untuk maju ke dalam circle. Ya, dan Red Rocket juga masih mengamankan komponen. Mereka membagi setupnya 2-2. Dari ada 3 rumah yang di sini, di setup menjadi 2-2. Satu rumah bakal dikosongkan. Bonafide harus bergerak masuk. Alter Ego juga punya PR yang cukup banyak. Dan gimana cara mereka masuk kondisinya? Kalau misalkan udah dijagain sama Dranix, udah dijagain juga sama Red Rocket. Ini jadi PR yang besar banget untuk tim Alter Ego.
Yes, benar. Namun kita lihat sekarang Badru sepertinya akan bermain lebih Dia ngeliat agresif. satu. Yep, dan ternyata harus terpick off oleh Kings di jauh sana. Heroes berusaha untuk melakukan porting, tapi masih ada di luar. Ozora pun menabrakkan diri dengan YOLO-nya ke dalam suatu rumah milik Red Rocket. Ya, motornya udah ditabrakin ke arah broken wall dan tadi angle-nya kelepas. Harusnya nggak tahu nih Ozora berada di sebelah Mar, tapi oh hati-hati ada Bubu dari Gig yang punya angle ke arah Ozora. Oh, ada granat tadi yang bakal melempar langsung menuju ke arah Ozora. Apakah Ozora bakal bisa bertahan dari granat yang dilempar menuju ke arah dia? Bakal ada smoke setup lagi dan sepertinya Bubu terpick off oleh Red Face dari Red Rocket. Satu pick lagi berhasil diamankan. Ini poin yang menyegarkan untuk Red Rocket. Yes, benar banget. Mereka bisa memanen banyak sekali musuh-musuh yang berusaha untuk masuk. Namun kita lihat Mozart ternyata sudah diam-diam di dalam rumah. Satu rumah dengan Teddy. Mereka masih bermain kucing-kucingan di dalam. Apakah berhasil untuk mendapatkan satu player dari Red Rocket? Ya, ini jadi PR kalau circle ke-7 keluar dari area kompon dari Red Rocket Cosmic. Mereka harus Yes. keluar di mana semua tim sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka ketika mereka keluar dari area zonanya. Smith masih melakukan setup smoke sedikit menutup angle yang dipunyai sama Red Rocket. Lihat, ini mungkin ada 6 atau bahkan 7 setup smoke yang sudah dikeluarkan oleh tim Alter Ego. Sementara killing spree dari XCN sudah mulai muncul. Hanya ada 3 tim yang masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Dranix dan Lofre sudah cukup pincang. Bahkan Lofre hanya menyisakan Oke Ozora doang. Ini bakal seru kalau circle-nya tahu-tahu bouncing ke XCN. Iya, ini bakal seru banget kalau bouncingnya ke XCN, betul-betul. Karena semua tim harus bergerak dalam satu garis lurus atau enggak Alter Ego pengen ngambil sweeping bagian pinggir dari circle sebelumnya. Yes, benar banget. Apalagi mereka sudah melakukan setup dan utility mereka sudah mulai terkikis. Namun ternyata circle-nya berbagi rata. XCN dan Red masih mendapatkan sedikit-sedikit tipis-tipis. Dan kita lihat sekarang Kings masih berusaha untuk mencari lagi. Masih ada 15 orang. Ini lumayan ramai ya untuk circle segini di Erangel. Apalagi dengan banyak kompon. Namun di sisi lain ternyata Teddy berhasil mendapatkan satu Kryzen dan harus tereliminasi di posisi kelima. Yap. Teddy seorang saja mendapatkan 2 dari Dranix. Ini sebenarnya jadi pengganggu bisa-bisa adalah Oke Ozora karena jalur rotasinya ini akan menguntungkan karena Oke Ozora. Oke Ozora dia broken wall. Kalau nggak ada orang yang tahu ada Oke Ozora di sana, dia bakal bisa ngehabisin satu tim harusnya. Yes, benar banget. Dan ternyata di sisi lain Alter Ego sudah mulai terpressure juga dengan XCN. Ozora seperti kata Pasta tadi, mereka masih sendiri aja dan melakukan spray lagi dari Kings menuju ke Smith. Satu orang dan spray down lagi, long jump shot dan tidak berhasil untuk mengcover temannya. Masih ada backup lagi dari belakang Heroes. Ya, ini kalau mobilnya diledakin harusnya bisa sih. Mobil tapi udah mulai meledak tuh, udah mulai berapi-api juga. Sementara Badru akan dibiarkan bleeding out lagi mencari celah di kolong mobil untuk melakukan finishing point ke arah tim Alter Ego. Tapi Badru yang belum terlihat bakal langsung ada spray dari Teddy. Berhasil memulangkan Badru ke arah lobby. Sudah mulai pincang lagi, 4-3-2-1. XCN, Red Rocket, Alter Ego dan juga Lofre. Ini XCN pasif aja ya, dia nungguin Ya, para ketahuan. player-player. Ketahuan akhirnya. Lofre sudah dipulangkan ke arah lobby. Reksa bakal melakukan smoke setup terlebih dahulu. Sementara Blue Zone sudah mulai menghimpit Red Rocket. Harus sedikit keluar dari kompon yang mereka tempatin. Tapi mereka masih punya satu daerah yang landai yang bisa dipakai untuk melakukan permainan TPP. Yes, benar banget. Dan tadi seperti yang Pasta bilang, Oke Ozora tidak berhasil ya untuk menjadi pengganggu antara mereka semua. Dan ini akan menjadi fight antara XCN, Red Rocket, dan Alter Ego. XCN memiliki player yang sangat lengkap di sini. Kuantitas mereka paling unggul di antara tim-tim lain. Namun kita lihat Alter Ego tersisa sendiri saja. Alter Ego kayaknya bakal kemakan sama Blue Zone sih. Karena harusnya healing yang dipunya udah mulai habis siap. Dia langsung selesai begitu aja. Termakan oleh Playzone 4 lawan 3 posisinya. Teddy sudah mulai kelihatan. Ivory bakal langsung mengintip ke sebelah kanan. Teddy bakal sedikit melakukan pick dan berhasil mendapatkan Kenju. Satu berhasil ditumbangkan tapi Rocky juga sudah mulai terlihat. Belum ada yang tahu posisi Ivory di sebelah mana. Rocky terkena spray. Langsung turun menuju ke arah daratan yang paling sedikit turun. Dan kali ini ada proning shoot dari 2 orang. Saling bertukar trade. 1 lawan 2 kali ini. 2 pemain Red Rocket masih bertahan sementara dari XCN hanya 1 pemain mereka yang masih bisa berdiri kokoh. Red Face akan melakukan looting peluru lagi karena dia sudah kehabisan magazinnya. Yes, benar banget. Dimana kalau kita lihat dari player XCN pun sepertinya tidak bisa diselamatkan. Namun di situ Reksa masih berusaha untuk bergerak menuju ke arah Ivory dan sudah di-lock oleh Red Face, dilakukan spray lagi dan winner chicken dinner untuk Red Rocket. Woohoo! Yes, Red Rocket Cosmic berhasil mendapatkan chicken